Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Biarlah kita terus mengalami renew, terus alami perubahan bersama dengan Tuhan setiap hari. Mari nikmati setiap firman Tuhan dan terus merenungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, saat ini kita sampai di dalam kitab Yakobus yang pertama dan saya mengambil ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-25. Yakobus 1 ayat 22 sampai ayat yang ke-25. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Puji Tuhan, hari ini kita tiba pada kitab Yakobus. Kalau kita mau observasi, kitab ini ditulis oleh penulis yang bernama Yakobus, ya, sesuai dengan nama kitabnya. Di mana kitab Yakobus ini ditulis? Dari beberapa sumber yang saya baca mengatakan bahwa kitab Yakobus ini ditulis oleh Yakobus di Yerusalem. Latar belakang penulisan kitab ini adalah untuk memberikan nasihat, untuk memberikan teguran bagi orang-orang Kristen yang masih hidup dalam pengaruh dan tradisi dan kepercayaan lama yang belum terlepas dalam praktek kehidupan orang-orang percaya. Mereka orang Kristen, orang percaya, tetapi mereka masih melakukan tradisi-tradisi lama yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mengaku orang percaya yang beriman kepada Tuhan, tapi hidup tidak dalam pola hidup orang benar, ya, tidak dalam pola kehidupan yang benar. Dari ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, kita akan sama-sama melihat interpretasi atau pelajaran apa yang dapat kita terima dari firman Tuhan ini. Renungan firman Tuhan saat ini saya beri judul pendengar dan pelaku. Pertanyaannya, pendengar dan pelaku apa yang dimaksudkan? Seperti ayat yang sudah kita baca tadi, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Jadi menjadi pelaku, menjadi pendengar dan pelaku apa? Pendengar dan pelaku firman Tuhan. Banyak orang yang suka mendengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, tetapi pertanyaannya, apakah kita menjadi pelaku firman Tuhan? Kita sering mendengar kalimat, kalau cuma bicara sih gampang, ya, mudah. Siapapun juga bisa melakukannya, tapi coba dilakukan pasti nggak bisa. Artinya untuk melakukan, untuk menjadi pelaku, untuk melakukan sesuatu itu bukan perkara yang mudah dalam setiap hal, dalam segala hal, apalagi melakukan kebenaran firman Tuhan. Suka mendengarkan firman Tuhan itu adalah hal yang baik, Bapak Ibu Saudara. Itu berkenan di hadapan Tuhan. Cinta akan firman Tuhan artinya itu cinta akan Allah. Tetapi Yakobus mengatakan bahwa tidak cukup hanya menjadi pendengar saja. Tidak cukup jadi pembaca saja, kita juga harus menjadi pelaku firman Tuhan. Mendengarkan firman dan atau membaca firman dan mengatakan amin, itu berbeda dengan kita mendengarkan dan kita memposisikan diri kita untuk mempraktekannya di dalam kehidupan kita. Kita baca firman, kita dengar firman, kita katakan amin. Saya mengatakan amin untuk firman Tuhan. Tetapi itu berbeda dengan kita memposisikan diri kita
untuk kita melakukannya, untuk kita mempraktekannya di dalam kehidupan kita. Dan itulah yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Kita bukan sekedar mendengar, mengamenkan firman Tuhan itu, tetapi kita harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kita harus menjadi mempraktekkan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Dalam salinan firman Allah yang hidup, ayatnya yang ke-22 berkata seperti ini. Dan ingatlah bahwa berita itu bukan hanya sekedar untuk didengar, melainkan untuk ditaati. Lebih mendalam lagi, menjadi pelaku, menjadi pendengar, pelaku firman Tuhan yang taat. Tidak hanya didengarkan, melainkan untuk ditaati. Banyak jemaat yang aktif ke gereja, banyak jemaat yang menantikan renungan 79. Kok renungan 79-nya belum ada ya, belum tayang ya. Tetapi mengapa tidak mengalami perubahan? Mengapa tidak mengalami pertumbuhan? Karena kita hanya sebatas mendengarkan saja. Kita hanya menanti untuk apa ya firman Tuhan hari ini, tetapi kita tidak menanti untuk apa ya yang Tuhan mau untuk saya lakukan hari ini. Mari Bapak Ibu, saya mendorong kita untuk jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan. Bukan perkara yang mudah, minta kekuatan Roh Kudus. Apa yang Tuhan mau, nantikan firman itu seperti kita menantikan apa yang harus saya lakukan ya hari ini, apa yang harus saya taati ya hari ini. Mendengarkan firman itu sangat penting, tapi harus disertai dengan mengaplikasikan firman yang kita dengar dalam kehidupan kita. Kita dalam OIA ya Bapak Ibu, tidak sedikit yang mengatakan saya mendengarkan saja, sulit untuk mengerjakannya. Di dalam firman ini kami hamba-hamba Tuhan membagikan aplikasi. Aplikasi itu bukan untuk sekedar Bapak Ibu dengarkan dan tahu, tetapi aplikasi itu adalah apa yang harus kita lakukan. Hari ini firman Tuhan aplikasinya, mari jadilah pelaku firman Tuhan. Yakobus ayatnya yang pasal pertama, ayatnya yang ke-25 berkata, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi siapa menjadi pelaku firman Tuhan? Siapa yang menjadi pelaku firman yang tekun, dikatakan ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Bapak Ibu Saudara jemaat GPDI El Shaddai Magelang, dia akan berbahagia oleh perbuatannya, diberkati segala jalannya. Pemazmur mengatakan dalam pasal yang pertama, orang yang merenungkan Taurat Allah dan berjalan menurutinya, apa saja yang diperbuatnya berhasil, apa saja yang diperbuatnya diberkati oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa aplikasinya di dalam kehidupan kita? Ketika kita mendengar firman Tuhan, jangan hanya mendengar saja, tetapi biarlah firman itu masuk di dalam setiap hati kita, di dalam telinga kita, pikiran kita, dan kita renungkan, kemudian kita aplikasikan itu melalui setiap tindakan dan perbuatan kita. Jadi kalau firman Tuhan yang datang kepada kita tentang mengampuni, mari renungkan itu dan lakukan. Biarlah Bapak Ibu Saudara memberi pengampunan kepada musuh, kepada orang-orang yang menyakiti hatimu. Kalau firman Tuhan yang datang itu tentang memberi, maka lakukan itu, berilah dan salurkan berkat itu bagi orang-orang yang membutuhkan. Kita tidak menjadi pendengar saja, tetapi kita benar-benar menghidupi firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Marilah Bapak Ibu, saya mengajak kita dengarkan firman Tuhan dan jadilah pelaku firman Tuhan yang taat. Amin, kebenaran firman Tuhan. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79 dengan setia. Kiranya ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan, yang ingin membagikan kesaksian, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui
chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Puji Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini mengajarkan kami bagaimana kami harus Tuhan, bagaimana sikap kami, tindakan kami ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kami lebih diberkati lagi, dibangkitkan lagi semangat kami. Kami tidak hanya menjadi pendengar saja, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang taat Tuhan, yang mentaati setiap kebenaran-kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, mampukan kami, keluarga GPDI El Shaddai Magelang, untuk kami dapat melakukan setiap apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami, melalui setiap kebenaran firman Tuhan yang boleh kami baca, yang boleh kami dengar, sehingga itu dapat membawa kami Tuhan untuk semakin hari semakin setia kepada Tuhan, semakin berkenan kehidupan kami Tuhan, kehidupan yang disenangi oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Kiranya kami menyanyikan kasih setiamu Tuhan selama-lamanya. Kiranya kami memperkenalkan kesetiaan-Mu turun-temurun, sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.